Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa sekalian. Pada pertemuan yang kedua kali ini, yaitu kita akan membahas tentang pemasaran versus penjualan. Seperti itu. Baik. Nanti ini ada slide PowerPoint-nya. Nanti silakan Anda baca di download di e-learning kita ya, seperti itu. Baik, sekilas saya mau menjelaskan tentang pemasaran terlebih dahulu. Pemasaran, pengertian pemasaran itu dari mendapat imbuhan P dan AN. Ya, pasar mendapat imbuhan P dan AN menjadi pemasaran. P menjadi M, berubah menjadi M, jadi pemasaran. Nah, apabila ada kata mendapat imbuhan P dan AN, ya, mendapat imbuhan dan AN, maka ya, itu akan menjadi berarti sebuah proses atau cara atau perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Begitu ya. Jadi istilah pemasaran itu kata pasar yang mendapat imbuhan P dan akhiran AN, yang berarti itu proses, cara, perbuatan memasarkan. Seperti itu. Secara istilah banyak sekali pengertian-pengertian tentang pemasaran seperti itu. Ini salah satunya ya, kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Jadi barang itu dari pabrik sebagai produsen sampai ke konsumen. Nah, proses itu ya, proses barang ini sampai ke kita, ini konsumen ya, itu kan ada proses, ada caranya seperti itu. Maka perbuatan memasarkan, caranya bagaimana, itulah yang namanya pemasaran seperti itu ya. Itu istilah atau pengertian dari pemasaran. Ada juga menurut Philip ya, pemasaran adalah sesuatu yang meliputi semua langkah yang dipakai atau dibutuhkan untuk menempatkan barang yang bersifat tangible ke tangan konsumen. Seperti itu. Ada lagi yang menurut yang lain ya, nanti silakan Anda baca ya. Pemasaran ada juga mengartikan sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Nah, ada pertukarannya ya di sini. Saya untuk mendapatkan ini maka saya harus mengeluarkan uang ya untuk menukar. Nah, proses ini itu namanya pemasaran. Seperti itu. Baik, dari kata pemasaran ada istilah pemasaran, ada pemasar, ada manajemen pemasaran, seperti itu. Pengertian daripada manajemen pemasaran seperti itu. Nah, intinya ya, kalau menurut saya yang baca, konsep pemasaran itu ya, konsep pemasaran itu diawali dengan kebutuhan konsumen. Ini konsep pemasaran itu dilandasi oleh kebutuhan konsumen. Ini kata kuncinya, ya seperti itu. Baik, berikutnya pengertian penjualan. Bagaimana dengan pengertian pemasaran? Nanti bisa Anda bandingkan ya. Proses kegiatan menjual. Jadi proses bagaimana menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga sampai produk distribusi ke tangan konsumen. Nah, seperti itu. Bedanya di mana? Di sini dari proses kegiatan menjual. Kegiatan menjual itu tidak mesti dari pabrik begitu. Bisa dari kita yang sudah dapat barang dari mana, kemudian saya akan melakukan penjualan. Contoh saya mau menjual contoh HP gitu ya. Saya dapat dari mana orang tidak perlu tahu gitu. Tapi saya mau menjual ini, bagaimana prosesnya? Proses kegiatan saya menjual ini, bagaimana? Saya mengiklankan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu.
Nah, intinya dari penjualan itu adalah saya mau mendapatkan keuntungan. Inti pokoknya seperti itu. Nah, terjadinya sebuah produk ini, orang mau puas atau tidak puas itu saya tidak tahu. Yang penting barang yang saya jual ini laku di pasar seperti itu atau digunakan seperti itu. Nah, ini konsep penjualan ya, seperti itu. Jadi mau mencari keuntungan dan melalui kuantitas penjualan barang, suatu barang seperti itu. Semakin banyak orang mengambil barang dari saya, maka semakin besar keuntungan yang saya dapat seperti itu. Jadi itu konsep penjualan. Baik, berikutnya kita mau melihat bentuk-bentuk transaksi. Nah, transaksi ini ada juga transaksi ada penjual, ada pembeli. Nah, ini transaksi. Ada penjual, ada pembeli seperti itu. Kemudian ada bos, ada tukang seperti itu. Ada yang pemberi kerja. Saya mau bangun rumah atau memperbaiki rumah, saya kan panggil tukang. Saya membayar jasanya seperti itu. Ini ada pertukaran. Tukang tadi memberikan jasa hasil kerjanya, saya memberikan uang atau upah. Nah, ini pertukaran juga namanya. Kemudian ada polisi dan masyarakat. Nah, polisi itu ada pertukaran walaupun secara tidak langsung dengan masyarakat. Polisi tugasnya adalah mengamankan masyarakat supaya masyarakat aman, tinggal rumah, ada kemalingan dan segala macamnya. Nah, masyarakat dalam hal ini membayar pajak. Pajak ini untuk siapa? Untuk menggaji polisi. Seperti itu dalam sistem pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya adanya pertukaran dalam bentuk jasa. Ini seorang ustadz. Ya, ustadz memberikan ceramah kepada audien. Kemudian audien atau ini audien ya, Islam merasa tenang ketika sudah mendapat ceramah seperti itu. Nah, ada seorang dermawan yang memberikan upah atau jasa kepada ustadz tadi seperti itu. Itu bisa, itu namanya juga pertukaran seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan beberapa ini. Nanti ada diskusi di dalam e-learning. Sudah saya masukkan di dalam PowerPoint diskusinya. Coba saudara jelaskan apa perbedaan antara pemasaran dan penjualan seperti itu. Silakan Anda berdiskusi dan silakan di komen di sana. Kalau bisa pendapat Anda itu dilandasi dengan rujukan seperti itu, baik di internet atau buku dan lain sebagainya. Seperti itu ya, itu akan lebih baik. Jadi tidak hanya ide liar saja, tapi Anda punya rujukan. Menurut yang saya baca di sini gitu. Nah, itu ya. Begini menurutnya, seperti itu. Perbedaan antara penjualan dan pemasaran atau pemasaran dengan penjualan. Demikian untuk pertemuan yang kedua kali ini. Selamat berdiskusi dan silakan dibaca slide PowerPoint saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.